Kang Diman, atau yang akrab disapa dengan Kang Maman, malam itu sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang hansip di desanya Mejobo, Jawa Timur. Di desanya sedang gencar-gencarnya melakukan ronda malam, dikarenakan beberapa bulan terakhir banyak kejadian kriminal di desanya. Mulai dari pencurian, perampokan, bahkan yang terakhir ada korban hipnotis yang harta benda milik salah satu warga digasah habis oleh sang pelaku. Mungkin ini dampak dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Kebetulan rekan kerjanya malam itu izin pulang karena mendadak masuk angin. Mau tak mau, Kang Maman hanya berjaga sendirian di malam itu. Dengan menghisap sebatang rokok, Kang Maman membaca koran untuk menghilangkan rasa bosannya. Pada halaman ke-7, di situ ada tulisan pencarian orang hilang. Sangat jelas identitas yang tertera di halaman koran itu. Setelah diamati, ternyata orang hilang itu adalah Amelia Antikasari, yang tak lain adalah biduan panggung dari kampung atau desa sebelah, atau yang punya nama panggung Lia Amelia. Saat melihat dan membaca berita tersebut, tiba-tiba hembusan angin malam datang menyelimuti. Saat Kang Maman mengambil sarungnya, ada hembusan angin kecil di belakang telinga, seperti ada orang yang meniupnya dari belakang. Bulu kuduk Kang Maman pun mulai merinding. TV yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri, dan di situ terlihat acara televisi pencarian bakat penyanyi dangdut. Untuk menghilangkan rasa takutnya, ia memilih tidur. Tapi bukannya memejamkan mata yang ia dapatkan, tapi malah kebisingan yang ia dengar. Bising karena suara orkes dangdut. Karena penasaran, Kang Maman pun membuka sarung yang membungkus kepalanya dan kemudian memberanikan diri untuk mematikan TV. Benar saja, suara keras orkes dangdut itu sangat terdengar jelas di telinganya. Ditambah suasana hening malam dan hembusan angin menambah suasana yang mencekam. Dia pun mengambil senter dan kemudian mencari dari mana arah datangnya suara itu. Ternyata suara itu berasal dari perkebunan kopi milik warga yang letaknya tak cukup jauh dari pos ronda. Mustahil karena sudah beberapa bulan ini di desanya dilarang mengadakan pertunjukan musik atau semacamnya. Itu dikarenakan virus COVID-19. Pagi pun tiba. Kang Maman memilih merahasiakan kejadian itu. Dia berpikir kalau dia bercerita sama orang lain, pastinya semua orang takut dan tak ada yang mau ikut ronda malam. Malam harinya, bukan Kang Maman yang ronda, melainkan rekan kerjanya, yaitu Kang Soleh. Dan ternyata, Kang Soleh pun ikut merasakan apa yang dialami oleh Kang Maman. Malam itu, bahkan banyak warga yang juga melihat orkes saat melintas di jalan pada jam di atas 12 malam. Akhirnya warga berbondong-bondong untuk melapor kejadian itu kepada Pak RT. Dengan penuh rasa penasaran, warga dan Pak RT menuju lokasi di mana sering terlihat ada pertunjukan orkes dangdut di malam hari. Astagfirullah, teriak salah satu warga yang berada di semak-semak. Ternyata di situ ditemukan seorang mayat wanita yang dibungkus dengan karung goni. Di sisi lain, tampak Vita, wanita cantik bertubuh seksi. Tampak takut dan gelisah. Itu karena akhir-akhir ini ia merasa selalu dibuntuti seseorang. Tapi entah itu siapa. Kejadian itu tak sampai di situ saja. Ketika Vita selesai beraktivitas dan mau mandi, tiba-tiba air
keluar dari kerak, keluar menjadi darah kental dan berbau yang sangat amis. Sontak saja, Vita yang sendirian di rumah kosnya keluar dari kamar mandi. Dia berusaha menenangkan diri dan mencoba minum air dingin. Ketika membuka kulkas, tak disangka di dalam kulkas itu ada kepala manusia yang wajahnya pucat, lidahnya keluar dan matanya melotot. Vita pun menjerit sekencang-kencangnya hingga banyak warga yang berdatangan. Akhirnya Vita beristirahat di salah satu rumah warga. Perasaan Vita mulai tenang hingga malam hari tiba lagi. Vita diteror lagi hal-hal mistis. Saat sedang asing nonton TV, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Vita, Vita, Vita. Vita pun tak menghiraukan suara itu dan menuju ke meja rias untuk sekedar melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Sambil menyisir rambutnya, dia tersenyum sinis. Sekarang tak ada lagi saingan dalam hidupku, ucap Vita. Tiba-tiba dari balik kaca, dia melihat wajah temannya. Iya, Lia Amelia. Vita pun lari dan berusaha menutupi wajahnya. Tapi usaha itu sia-sia. Dia tetap saja diikuti sosok misteri itu. Saat bersembunyi di balik selimut, sosok itu tampak berada tidur di sampingnya. Tampak jelas, wajah seram itu menoleh tepat di muka Vita, hingga membuat tubuh Vita lemas dan tak sadarkan diri. Tak terasa, pagi pun tiba. Vita segera bangun dari pingsannya. Entah kenapa, saat itu dia mengambil ponsel dan melihat foto-foto kebersamaannya dengan Lia, sahabat sekaligus teman kerjanya di panggung hiburan. Tak terasa, air matanya menetes dan sangat merindukan sosok Lia sahabatnya. Ada rasa penyesalan yang dalam dan kesedihan yang begitu kuat. Siang harinya, dia putuskan pergi ke kantor polisi untuk membuat pengakuan. Yang sangat mengejutkan, di depan Pak Polisi, dia mengaku telah membunuh sahabatnya, Lia Amelia. Vita pun menceritakan secara detail setiap kejadian. Bagaimana dia menghabisi nyawa sahabatnya dengan racun. Dan kemudian ia menuju tempat dia membuang mayatnya, yaitu di perkebunan kopi milik warga di kampung sebelah. Vita juga menceritakan kenapa dia tega membunuh sahabatnya itu. Tak lain karena rasa iri. Iri karena Lia memiliki wajah yang lebih cantik darinya. Setiap Lia manggung, Lia mendapatkan uang saweran yang paling banyak dari lainnya. Mungkin karena wajah yang cantik dan tubuhnya yang seksi itulah Lia tak sepi dari job menyanyi. Tak sedikit bos-bos besar selalu mengundang di acara hajatan mereka. Pundi-pundi harta mulai berlimangan. Kesuksesan dan ketenaran membuat iri dengki hati Vita. Puncaknya, saat pemuda yang dia taksir ternyata lebih memilih Lia untuk dijadikan pacar. Pemuda tampan dan kaya itu anak dari kepala desa. Setelah penuturan itu, polisi segera mendatangi rumah keluarga korban. Dan betapa shocknya Ibu Lia waktu beliau tahu Vita yang selama ini begitu baik pada keluarganya lah yang telah membunuh anaknya. Vita yang selama ini begitu baik pada keluarganya dan selalu membantu ibu saat diperlukan, tega membunuh anak kandungnya. Anak yang selama ini jadi tulang punggung keluarga.
Dengan berderai air mata, Vita bertekuk lutut di hadapan Ibu Lia dan bersujud meminta maaf. Ibu Lia pun tak bisa menahan air matanya. Vita, yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, tega menusuk dari belakang. Akhirnya Vita harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di jeruji besi untuk waktu yang cukup lama. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.